Bagus, bagus. Kau masih ingat semuanya, Gendowor? Guru? Aku hanya mampir sebentar, karena ada warta dari seseorang. Apa benar kamu ingin melamar? Benar. Kami spying? Betul. Guru dengar dari siapa? Dari seseorang. Tapi aku sendiri tidak tahu siapa dia. Ini untuk tambahan mas kawin dan beli baju barumu di saat kamu nikah nanti. Aku akan memberikan mas kawin Al-Quran dan sajadah, Guru. Aku rasa itu sudah cukup, Guru. Sudah. Sejak dari rumah, aku sudah menggagas kalau kau bisa menangkis jurus naga pitu yang digabungkan dengan jurus alap-alap putih. Akan aku hadiahkan uang ini untukmu. Maka uang ini sudah menjadi hak milikmu. Datanglah dari kami spying, Guru. Aku sangat mengharapkan kehadiran Guru. Insya Allah. Kakang Adipati pasti akan marah. Dan hal ini akan dipandang sebagai penghinaan bagi beliau. Sebaliknya, harus dipandang sebagai kemuliaan. Kemuliaan bagaimana, Seh? Seorang pekatik dipinangkan dengan seorang putri adipati. Bagi seorang adipati Haryo Sentanu, itu akan mempermalukan dirinya. Siapa yang malu memiliki menantu yang Baginda Sultan sendiri merasa berterima kasih dan memuliakannya? Apa? Si Gendowor dimuliakan Kanjeng Gusti Sultan? Akan dimuliakan jika Baginda Sultan tahu siapa si Gendowor. Dia kan hanya seorang pekatik, perawat kuda kadipaten. Dan apa istimewanya? Topeng hitam itu Gendowor, Kiai. Dia? Iya. Masya Allah. Tidak kusangka. Topeng hitam. Astagfirullahaladzim. Topeng hitam? Kiai, Gendowor. Aku sudah tahu. Oh iya. Topeng hitam kan? Iya, betul. Betul. Mari kita rundingkan hal yang sangat penting, Pangeran. Tidak. Apa derajat Gendowor hingga dia berani meminang Setiawati? Siapa yang bilang bahwa dia akan datang kemari dan meminang Setiawati? Betul, Setiawati? Benar, Romo. Bahkan Gendowor sendiri yang akan datang kemari meminangku. Berani dia datang kemari
dan bisa keluar dengan selamat. Aku anggap dia lelaki sejati. Romo, Sudah. Ajak saja Gendowor kemari. Biar Romo tahu seberapa besar cintanya padamu. Kakang, ada apa Kakang? Kakang sepertinya gelisah sekali. Hari ini aku telah dihina oleh seorang pekat kuda. Maksud Kakang siapa? Gendowor? Betul. Dia mau melamar Setiawati. Apa tidak memalukan sekali? Anak Adipati dilamar oleh seorang pekatik. Ingat Kakang, Kakang pasti akan dipermalukan di depan orang banyak. Pamor serta wibawa Kakang akan runtuh. Sekarang cari saja Gendowor. Bunuh dia atas kelancangannya. Sudah aku cari kemana-mana. Tapi Gendowor tidak bisa aku temukan. Kakang, kita tunggu saja sampai waktu yang dia janjikan tiba. Nyimas, tolong carikan untuk putriku seorang pemuda ningrat. Yang sakti dan dari kalangan orang yang terkenal. Kalau begitu, aku akan minta tolong Malampir untuk mencarikannya. Bawalah nanti di hari Kamis Pahing. Di saat Gendowor datang untuk meminang Setiawati. Baik, Kakang. Kalau begitu, Kamis Pahing nanti aku akan datang ke sini bersama Mak Lampir dan pemuda yang Kakang pesan. Yang mana Setiawati? Apa itu yang bajunya paling bagus dan paling cantik? Iya, betul. Dialah orangnya. Kau tidak akan rugi menikah dengan dia. Aku mau. Grandong, laporkan pada Mak Lampir. Aku mau. Tapi Andika punya saingan. Si Setiawati itu sudah punya pacar. Siapa? Gendowor. Pekati kuda Tumenggung Martoloyo. Aku akan dia sebelum menjadi kelilingku. Siapa kamu? Kau tahu siapa dia, Gendowor? Tidak, Guru. Sayang dia kabur. Seharusnya kita bisa menangkapnya. Topeng hitam, kita bertemu lagi. Kali ini kau tidak akan lolos dariku. Raja Danta. Kurang ajar. Aku kira kau topeng hitam beneran. Sayang sekali, Nyi. Aku gagal melenyapkan keling Setiawati. Ada nenek tua yang membantunya. Siapa ya? Jangan-jangan dia gurunya Gendowor. Nimas, Nimas, sini sebentar. Sepertinya ada warta penting. Ada apa toh, Kang Mas? Begini, siapkan hidangan yang banyak nanti malam. Karena kita akan kedatangan tamu istimewa. Tamu istimewa siapa? Calon mantu. Yang pasti bukan Gendowor, kan? Tentu bukan. Buat apa kita mengangkat mantu macam dia? Dia hanya seorang pekatik. Hanya menjatuhkan martabat saja, Nimas. Kang Mas? Menantu kita sangat sakti, Kang Mas. Dan menurut pengakuannya lagi, dia itu putra Dewa Putir. Putra tunggalnya.
Dan lagi, Dewa Petir itu adalah pemimpin para pendekar Cirebon yang namanya saat ini sedang kondang di mana-mana. Hebat kan? Siapa nama calon mantu kita, Nyimas? Prajananta, Kang Mas. Ya, kita sambut nanti malam calon mantu kita dengan istimewa. Kita buat si Gendowor malu, supaya dia jera dan kapok datang ke rumah ini. Iya, aku setuju. Ini calon menantumu Kanjeng. Mana putrimu? Sini kenalkan. Dok, ini Kang Mas. Mari kenalkan. Kenalkan Raden, putri kami. Hai. Dia calon suamimu. Ayo kenalkan. Ayo. Bagaimana ini? Maafkan Raden, Malampir. Sepertinya dia agak takut dan segan kepada Raden. Maafkan. Iya. Tidak apa-apa. Sesudah kenal, dia pasti akan jinak kepadaku. Mari silakan masuk Malampir. Kita bicarakan di dalam. Mari, silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Perlu diketahui bahwa Prajananta ini keturunan langsung dari Dewa Petir. Makanya dia pantas dipanggil Raden. Keturunan satu-satunya. Sangat cocok sekali putri seorang adipati. Berjodoh dengan putra seorang pemimpin besar yang akan menguasai seluruh Tatar Sunda. Bahkan nanti seluruh tanah Jawa. Kanjeng Roro. Kanjeng. Bagaimana dengan Gendowor? Jadi datang kemari. Oh, jadi Kanjeng malah yang mengiring kemari tidak tanggung-tanggung para Kanjeng dan Kiai Sepuh. Oh iya, iya Kanjeng. Bagaimana Kanjeng? Apakah lamaran kami diterima? Iya, aku terima. Tidak, aku tidak mau. Perkawinanku bersangkut paut dengan kehidupanku. Aku tidak mau menikah dengan orang yang tidak aku cintai. Setiawati. Kawinlah dengan Roma sendiri. Aku tidak mau dipaksa. Aku pantang dihina, Setiawati. Suka atau tidak, kau harus jadi istriku. Siapa kamu? Pantaskah aku menikah dengan orang yang tidak aku kenal? Diam! Aku Prajananta, putra Dewa Petir. Setiap orang tahu siapa Dewa Petir. Assalamualaikum. Raden, itu Gendowor. Malam ini dia datang untuk melamar Setiawati. Buka pintu dan beri dia pelajaran. Baik. Lihat Malampir, siapa mereka itu? Aku seperti pernah ketemu dengan perempuan ini. Tapi di mana ya? Ada apa, Dimas? Tumben datang dengan begini banyak orang. Oh, Kanjeng Pangeran dan para kiai sepuh juga ikut. Ada apa ini? Kami datang untuk mendampingi Gendowor, Kanjeng. Dan atas nama Baginda Sultan. Sultan? Maaf, Pangeran. Aku ingin tahu dulu apa maksud Pangeran dan para kiai sepuh datang ke rumahku ini. Melamar putri Kanjeng untuk Gendowor. Hah? Aku ini dianggap apa? Putri seorang adipati dilamar oleh seorang peketik kuda. Hah? Apa ini bukan penghinaan? Apakah penghinaan jika yang datang melamar kami? Para kiai sepuh dan petinggi keraton yang datang atas nama Sultan.
Kami juga datang untuk melamar putri Kanjeng ini. Kami dulu. Jadi kami lebih berhak untuk diterima. Bukan kalian yang datang belakangan. Benar. Mak Lampirlah yang lebih berhak menerimanya. Bukan. Akulah yang berhak. Tidak seorang pun yang berhak menentukan kecuali aku sendiri. Betul. Karena Nyailah yang akan menikah, bukan orang lain. Diam. Jangan ikut campur. Aku ikut campur kalau kau ikut campur juga. Sudahlah, Guru. Jangan buat keributan di sini. Jatuhkan pilihanmu, Kanjeng. Prajananta anakku atau si Gendowor si Pekatik itu. Aku memilih Prajananta sebagai menantuku. Aku memilih Gendowor sebagai suamiku. Iya, yang menang adalah Gendowor. Tidak. Pilihan orang tua lebih berhak daripada pilihan anak. Pilihan orang tua, kawinlah dengan orang tuanya. Pilihan anak, kawinlah dengan anaknya. Kenapa kau ikut campur? Ini urusan Kanjeng Haryo Sentano. Kalau ini urusan Kanjeng Haryo Sentano, kenapa kau ikut campur juga? Aku mewakili muridku Prajananta. Sama, aku juga mewakili muridku Gendowor. Habis saja. Iya, aku setuju. Boleh, boleh. Aku tidak bisa menerima calon mantuku begitu saja. Sebelum aku tahu, dia seorang yang sakti mandraguna. Gendowor, beranikah kau menunjukkan kesaktian? Ilmu bukan untuk ditunjuk-tunjukkan, Kanjeng. Hanya orang-orang sombonglah yang suka memamerkan ilmu. Aku usulkan, Kanjeng. Adu Prajananta dengan Gendowor. Jangan tanggung, adu gurunya dengan gurunya. Kau menantang aku? Ya, aku ajukan pertarungan murid dengan murid, guru dengan guru. Ini baru adil. Bagaimana, Kanjeng? Bagaimana, para kiai? Bagaimana, Mak Lampir? Setuju. Tentukan jurusnya 200. Mengapa yang menentukan begitu? Yang benar, bagaimana, Kiai? Jika jurus ditentukan, buat saja peraturan. Siapa yang bisa menjatuhkan lawan lebih dulu, dialah yang berhak sebagai pemenang. Setuju. Raden, jatuhkan Gendowor lebih dulu. Kalau kau ingin jadi menantuku. Dalam 5 jurus, aku bisa menjatuhkan dia, Kanjeng. Jangan memalukan gurumu, Gendowor. Kau harus menang. Insya Allah. Doa guru yang aku harapkan. Besok pagi, pertarungan dilaksanakan di tempat terbuka. Di belakang rumah ini. Kanjeng, kenapa harus menunggu sampai besok pagi? Malam ini juga. Betul. Malam ini juga sudah harus ada keputusan. Baik. Malam ini juga pertarungan dilaksanakan. Mari kita keluar. Gunakan jurus yang sudah aku ajarkan. Iya, Guru. Guru yakin aku bisa mengalahkan Prajananta? Kamu harus yakin kalau kamu akan menang. Kiai, kita di sini saja. Prajananta, kau harus bisa mengalahkan Gendowor. Baik, Ma. Ya! 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 Pada kemana mereka, Bi? Sepertinya keluar, Kanjeng Rara. Coba intip, sedang apa mereka di luar? Mana? Kok tidak ada siapa-siapa? Di belakang. Ayo kita lihat. Hati-hati, jangan sampai ketahuan. Betul Gendowor murid nenek.
Betul, kenapa? Sudah berapa lama dia belajar ilmu pada nenek? Belum ada 1 tahun. Belum ada 1 tahun, tapi ilmunya setinggi itu. Dia memang murid yang sangat cerdas dan luar biasa. Setiap jurus yang aku ajarkan, dia kembangkan dengan baik. Ayo, balas! Balas! Ya ampun, Kakang Gendowor sedang diadu. Tiga-tiganya, orang kok diadu seperti ayam. Iya, apa maksudnya ya? Jangan-jangan, Jangan-jangan apa? jangan-jangan untuk memperebutkan Kanjeng Rara. Ngawur. Raja harus ditolong. Kalau tidak, dia bisa mati. Cepat, lakukan Ronggo Sukmo Granda. Si Grandong Kiai. Iya. Mak Lampir meniru Grandong Rokosukmo. Nyai. Nyai, bantu Gendowor karena Mak Lampir meniru Grandong Rokosukmo. Kurang ajar. Kau curang, Grandong. Kakang, Nyai Timur, pulanglah. Angkat dia, Granda. Cepat! Kang Mas! Kang Mas Aryo! Mau kemana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sama juga menolak pinangan kita. Rupanya Kanjeng Haryo Sentano sudah tidak menghargai kita. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Bersabar. Kita tidak bisa memaksa Kanjeng Haryo Sentano untuk menerima lamaran kita. Ya, sembah hamba Pangeran. Hamba mohon bantuan Pangeran. Lindungilah hamba dari kekerasan ayah hamba yang tidak menyetujui perkawinan hamba dengan Kakang Gendowor. Bagaimana, Romo? bagaimana? Ya. Ya. Ya, ya, Ki. Jangan ragu-ragu, Ananda Pangeran.
Gendawar dan Setiawati patut kita dukung jika keduanya berkeinginan menempuh hidup bersama sebagai suami istri. Baiklah Setiawati. Pada dasarnya aku dan segenap Kiai Sepuh setuju kau bersanding dengan Gendawar. Akan kunikahkan kau dengan Gendawar di bulan Jumadil Akhir. Kenapa harus menunggu begitu lama, Pangeran? Sabar. Aku harus membicarakan dengan Gusti Sultan. Duh, bagaimanapun juga, Gusti Sultan harus diajak berunding. Bagaimana Gendawar? Apapun yang menjadi titahkannya Pangeran, hamba setuju. Kita harus menemukan raga ketua kita. Harus. Jika dicari terlalu lama ketemunya, ada jalan pintas yang bisa kita tempuh. Itu pikiran yang aku tunggu-tunggu dari kalian. Katakan. Kita tukar raga ketua dengan Sukma Kiai Ageng Jumantoro. Tidak bisa. Raga ketua harus tetap kita temukan. Sedangkan Sukma Jumantoro tetap kita tahan di sini. Aku bilang terlalu lama. Dan ketua sudah tidak bisa tertolong. Karena raganya rusak dan Sukmanya tidak bisa kembali lagi. Sebab terlalu lama ditahan di luar. Pendapat Setan Utara 3 benar, Nek. Kenapa kau membenarkan orang lain? Berarti kau menyalahkan aku. Begitu? Bagus, Grandong. Bagus. Berarti kita dapat dua-duanya. Ada apa, Bang Laden? Aku setuju dengan usul Setan Utara 3. Kita tukarkan Jumantoro dengan ketua kita. Yang paling cocok menghubungi para Kiai Sepuh hanya Setan Utara 3. Betul. Bersamaku, Dimas. Aku bisa datang sendiri. Kang Mas bisa mengurus yang lain. Tidak, Dimas. Kita datang berdua. Kita bisa saling bantu-membantu kalau ada apa-apa. Sekarang juga kita berangkat ke Padepokan Kiai Ageng Sebayu. Sampai di mana kesaktian Dewa Petir? Dia selalu di atas pendekar Tatar Sunda. Lebih-lebih setelah dekat dengan Mak Lampir. Kesaktiannya semakin bertambah. Kurang ajar, ada yang main bokong. Ada suratnya. Dia sebut-sebut Wanda Selawi. Andika tahu apa arti dari sandi ini? Aku tahu maksudnya. Pengirimnya mitraku sendiri. Kalau dia mitra, kenapa dia memanahku dengan bidikan yang sangat mematikan? Mungkin mitraku sedang memastikan apakah Andika sahabatku atau bukan. Dan sampai di mana kedikdayaannya. Apa yang hendak Andika lakukan dengan sandi ini? Antarkan aku ke hutan Selawi. Tapi menjelang sampai hutan Selawi, lepaskan aku sendiri. Siapa Andika kemari? Berdua dengan Setan Utara 1. Tapi Setan Utara 1 aku tinggalkan di Omani. Kenapa? Jika aku ajak ke sini, pasti Andika akan dikejarnya begitu melihat Andika masih hidup dan bergabung dengan para Kiai Sepuh. Malampir menawarkan untuk bertukar tawanan antara Raga Dewa Petir dan Sukma Kiai Ageng Jumantoro. Pertukaran itu harus kita gagalkan. Jangan pertemukan Sukma Dewa Petir dengan raganya. Sehingga Dewa Petir akan menjadi arwah gentayangan. Ya, selidiki. Di mana Raga Dewa Petir disembunyikan? Baik, akan kuselidiki. Nanti hasilnya akan kuberitahu lagi. Ya, kita saling menjaga rahasia, ya. Ki Wangsa, aku khawatir Ki Wangsa akan tersesat dalam perjalanan pulang. Andika belum tahu jalan di sini. Sudah ketemu dengan orang yang Andika cari? Belum. Mungkin dia sudah pulang sebelum aku kemari. Ayo kita cari. Tidak usah.
Sebaiknya kita pulang saja. Ya sudah. Ya. Kakang. Dari mana saja kamu? Hah? Kenapa saya ditinggal sendiri? Kakang kan bilang, kita harus menyelidiki Padepokan Kiai Ageng Sebayu. Untuk itu aku ke sana. Cepat katakan. Padepokan sepi. Para kiai sedang menghadiri Paseban Agung di Mataram. Kurang ajar. Kita datang, mereka pergi. Sekarang, kita obrak-abrik padepokannya. Jangan, Kakang. Para kiai akan membunuh ketua kita, sedangkan kita menginginkan ketua hidup. Lebih baik kita pulang dan melaporkan apa adanya pada Malampir, ya? Ki, maaf mengganggu. Melihat Jatmiko lewat kemari. Iya, Ki. Tadi masuk ke dalam, sowan ke tempat Kiai. Terima kasih. Mak Lampir menawarkan tukar tawanan pada kita. Mak Lampir mengira Sukma Dewa Petir ada di tangan kita. Oleh karena itu, ia menawarkan Kiai Ageng Cumantoro sebagai tukarannya. Pertahankan, Kiai. Kita bisa mengambil Sukma Kiai Ageng Cumantoro tanpa harus tukar-menukar dengan raga Dewa Petir. Bagaimana menurut pendapat Syekh? Tidak ada salahnya kita bertukar tawanan. Kita memang harus mendahulukan maslahat daripada mafsadat. Harus mengutamakan keselamatan daripada kerusakan. Betul. Yang penting, Sukma Kiai Ageng Cumantoro masuk dulu ke dalam raganya. Tentang kita akan menangkap Dewa Petir lagi, itu adalah usaha selanjutnya. Kalau begitu, kita harus mengangkat duta untuk menyampaikan pesan kita pada Malampir. Bagaimana kalau Kiai Jamas dan Kiai Basari yang kami utus sebagai juru bicara kita? Bisa. Jatmiko ikut juga sebagai pengiring dan saksi jika terjadi sesuatu. Ada apa, Kang? Ada musuh. Kedua orang itu adalah kiai sepuh yang terkenal. Dan yang seorang itu Jatmiko. Dia telah membunuh adikku. Sekarang kesempatanku menuntut balas. Jangan sekarang. Ada dua orang kiai saat itu. Aku tak peduli. Aku tidak punya urusan dengan kedua kiai itu. Ada apa, Kiai? Firasatku mengatakan akan terjadi sesuatu. Apa, Kiai? Maaf, Kisanak. Kenapa menghalangi kami? Kiai berdua boleh lewat. Tapi tinggalkan orang muda itu. Ada apa? Kami bertiga. Maka lewat pun harus bertiga. Saya punya persoalan dengan anak muda itu. Tapi tidak dengan Kiai. Silahkan lewat. Silahkan lewat, Kiai. Biar aku hadapi mereka. Aku tahu siapa mereka. Mereka pasti akan menuntut balas atas kematian adik mereka yang telah aku bunuh dalam peristiwa Pasir Putih. Betul. Kalau kau sudah mengakui bahwa kaulah yang membunuhnya, serahkan nyawamu padaku. Adikmu itu mahal kecil. Berapa banyak rakyat yang telah dirampok, kemudian mereka dibunuh. Berapa banyak gadis yang telah diperkosanya. Kalau kamu hendak membela adikmu, berarti kamu sama dengan dia. Kamu pun patut dilenyapkan. Bunuh aku kalau kau berani.
membela, aku pun akan maju melawanmu. Kiai sudah tua. Seharusnya Kiai menjauhi pertempuran ini. Betul. Tapi sayangnya, orang-orang jahat masih banyak di muka bumi ini. Makanya, aku tidak bisa diam di rumah. Hentikan pertarungan ini. Iya, Cai. Mana Ki? Tidak ada. Sabar, Jin. Daratan kan masih luas. Kalau tidak ditemukan di sini, mungkin di sana. Kalau di sana tidak ada juga, bagaimana, Ki? Ya di sananya lagi. Pokoknya kalau kita mencari sesuatu yang baik, tidak boleh berhenti. Apalagi balik surut. Alamat gagal. Akur, Ki. Kalau ingin berhasil, ya harus maju terus. Bagus. Sepiko, sudahi perkelahian kalian. Tidak, Malampir. Dia berhutang nyawa padaku. Diam. Lupakan dendammu. Aku punya urusan dengan mereka. Kiai Jamas, aku menawarkan keselamatan Kiai Ageng Jumantoro. Bagaimana, Kiai Jamas? Andika tertarik dengan tawaranku? Kita sama-sama menawan orang penting. Teruskan, apa maumu? Akan aku lepaskan Kiai Ageng Jumantoro. Tapi kau harus berikan dulu raga ketua kami Dewa Petir yang kau culik dari istana kami. Boleh. Tapi pertukaran harus adil. Kau menerima raga, kami menerima sukma. Tidak, aku mau... Biar nih, tidak apa-apa. Saling menerima. Nanti... Dengar. Bagus, bagus. Boleh. Kiai, kapan pertukaran akan dilakukan? Lebih cepat, lebih baik. Tidak, aku harus mencegahnya. Hari Kamis Pon, di mana? Wana Brebes. Baik, kita ketemu di Wana Brebes pada malam Jumat. Ayo. Jangan. Ayo. Wow, lihat itu, Ki. Kita turun sekarang, Ki. Sabar, kita lihat dulu mereka mau apa. Ki Wangsa. Bisa. Mau kemana lelaki itu, Ki? Gak tahu. Ayo kita turun dan ikuti lelaki itu. Ayo. Ya, Ki. Ki. Kita harus menemukan Raga Dewa Petir secepatnya sebelum ditukarkan dengan sukma Kiai Ageng Jumantoro. Serba repot. Kenapa repot? Kalau kita melarikan Raga Dewa Petir, itu berarti akan mencelakakan sukma Kiai Jumantoro. Itu tidak boleh terjadi. Kalau begitu, kita selamatkan dulu Kiai Ageng Jumantoro. Sesudah itu baru kita bawa lari Raga Dewa Petir, ya? Baik, aku setuju. Aku akan mengurus sukma Kiai Ageng Jumantoro, ya? Setuju. Sekarang Andika ke padepokan tempat Kiai berkumpul. Andika selidiki di mana Raga Dewa Petir disembunyikan. Ya. Setuju. Kita ketemu lagi di mana? Kalau di Losari bagaimana? Baik, kita ketemu di Losari. Bulan Apit, hari Senin malam. Ya, baik. Ada apa, Ki? Ikuti orang itu. Dia tahu tempat Kiai Ageng Jumantoro disembunyikan. Sampai bertemu. Iya.
Kamis malam Jumat. Dan tempatnya di Wana Brebes. Dasar licik Mak Lampir. Kenapa, Kiai? Malam Jumat adalah malam yang mulia, malam yang tepat untuk beribadah. Di saat itu setan-setan banyak keluar untuk menggoda manusia. Apa hubungannya dengan Mak Lampir? Di waktu setan-setan banyak bergentayangan itulah Mak Lampir memanfaatkan untuk kepentingan dirinya. Kita harus hati-hati. Dia akan menggunakan makhluk halus untuk memperdaya kita. Aku duga pertukaran nanti tidak akan berjalan mulus. Benar. Mak Lampir mungkin akan mengerahkan seluruh laskar lembutnya untuk mempertahankan Kiai Ageng Jumantoro sebagai tawanannya. Pembicaraan kita ada yang mendengarkan. Innalillahi. Ada apa, Kiai? Pengikut Mak Lampir. Mana? Tidak ada apa-apa, Kiai. Kenapa berhenti, Ki? Nanti kita kehilangan jejak lagi, Ki. Kita ikuti dia dari alam kita. Dengan demikian, dia tidak bisa melihat kita lagi. Dan kita bisa bersama dia kemanapun dia pergi. Benar. Cocok. Mari kita lakukan, Ki. Mari. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Kamu menarik tombakku, kan? Menarik tombak? Emangnya kurang kerjaan apa? Mungkin dasar pembohong. Sudah menarik tidak mau mengaku. Bilang sekali lagi. Bohong, awas kau. Iya, iya. Terus. Rasakan dia. Ya, ya. Terus. Ya, nah, gitu. Sudah! Ayo! Ada yang bisa saya bantu juga, kan? Tidak. Siapa yang memegang kunci ruangan ini? Tidak ada. Kunci langsung dipegang oleh Mak Lampir. Kira-kira siapa yang di dalam? Tidak tahu, Juragan. Kami hanya ditugaskan menjaga dengan kuat. 7 regu yang berjaga di tempat ini silih berganti.
pucuk dicinta ulam tiba. Akhirnya yang kita cari ketemu juga, Ki Gondang. Iya, tapi ngambilnya repot. Tinggal dijunjung nyeng, begitu saja kok dibilang repot. Kumaha, Dasar jendela. Nenek itu bukan orang bodoh. Selain tempat ini dijaga ketat, makanya hati-hati, jangan ceroboh. Apa iya? Masa sih? Kalau penasaran, coba aja, Ki. Betul, saudaraku. Bagaimana, Jin? Aki kan lihat bagaimana aku tadi. Yang aku lihat tadi kamu menari-nari. Nari-nari gundulmu. Nyawaku hampir putus. Dibilang nari-nari. Makanya kalau orang ngomong didengarkan. Ini ngeyel. Sekarang bagaimana mengeluarkan Kiai Jumantoro? Tenang saja kamu. Juragan bisa marah. Gawat, aku bisa dihukumnya. Ayo kita kejar. Cepat bantu turunnya dulu, Barko. Ayo, lawan aku. Ayo, ajar terus, ajar. Mana kita diikuti. Buat apa mereka? Kurang ajar. Walu, bantu kalah kondang. Iya, Ki Barko.
Jangan takut. 1 lawan 1, serang! Jangan lawan anak kecil, lawan aku. Hei, ayo lawan aku. Beraninya jangan sama anak kecil, ayo lawan aku. Hei, Setan Utara 3. Benarkah dia tadi yang menendangku? Dia pasti salah. Kiranya aku lawannya. Konyol. Grandong, tinggalkan lawan cerewu itu. Rebut Cimantoro dan Kalakondang. Siapa lagi ini? siapa yang balari Kiai Ageng Jumantoro, Ki? Mana aku tahu. Coba kita kejar mereka, Ki. Siapa tahu bisa ketemu. Hah? Boleh juga. Ayo. Siapa takut? Ayo. Malam Jumat nanti, kita harus mengambil raga Dewa Petir untuk ditukarkan dengan sukma Kiai Ageng Jumantoro. Berarti hari Kamis nanti Ki Jamas ke rumahku untuk mengambil raga Dewa Petir? Iya. Kalau bisa, dengan pengawalan yang kuat, sampai ke tempat pertukaran di Wana Berbes. Semua kiai sepuh akan ikut. Tumenggung Martoloyo dan Pangeran Purbaya juga sudah menyanggupi untuk mengerahkan prajuritnya untuk pengawalan. Menurut Ki Wangsa, ada orang dalam Dewa Petir yang bisa kita ajak kerjasama, agar dalam pertukaran tawanan berjalan mulus. Siapa namanya, Ki Wangsa? Setan Utara 3, Kiai. Ki Wangsa kenal benar orangnya? Bukan hanya kenal, bahkan selama ini kami selalu bekerja sama, bertukar warta dan saling mendukung melawan Dewa Petir. Coba Ki Wangsa hubungi orangnya. Pergilah bersama Jatmiko. Tentu tugas ini harus dilakukan secara rahasia. Bukankah begitu, Ki Wangsa? Betul, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang tamu ingin bicara empat mata dengan Kiai. Di mana orangnya? Di Peranginan. Beliau menunggu Kiai. Permisi sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kiai? Baik, Datuk. Alhamdulillah. Terima kasih, Kiai. Aku kira orang lain, tak taunya Datuk. Aku lihat ada orang lain yang tidak kukenal. Sedang yang akan kusampaikan, hal rahasia dan penting, Kiai. Mengenai apa, Datuk? Kiai. Sukma Kiai Jumantoro sudah aku selamatkan. Masya Allah. Betul, Datuk? Betul, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat para kiai mengambil raga Dewa Petir nanti, sebaiknya Jatmiko ikut mengawalnya. Iya. Kami perlu orang-orang yang gagah berani dan sakti. Agar raga Dewa Petir sampai di tempat penukaran. Iya. Apakah aku bisa ikut mengawalnya, Syekh? Tidak, Ki. Ki Wangsa di sini harus banyak istirahat. Agar luka-luka dalam Ki Wangsa cepat pulih. Aku sudah merasa sehat, Syekh. Sepertinya tidak ada lagi rasa sakit yang aku rasakan. Istirahatlah sampai kesehatan Ki Wangsa sempurna benar.
Kalau begitu saya mohon diri dulu, Syekh. Mau kemana, Ki? Istirahat. Kata Syekh, saya perlu memulihkan kesehatan. Oh, silakan. Permisi. Iya. Kalau begitu kita tidak usah mengadakan penukaran lagi. Jika sukma Kiai Ageng Jumantoro ada di tangan Datuk. Sekarang juga kita masukkan sukma Kiai Ageng Jumantoro ke dalam raganya. Di mana raga Kiai Ageng Jumantoro sekarang? Di kamar munajatnya. Apa perlu kita beritahu juga Syekh Maulana Bakir? Tidak usah, biar waktu Kiai Ageng Jumantoro muncul ada kejutan buat mereka. Iya. Kalau begitu, kita datangi raga Kiai Ageng Jumantoro. Iya, iya. Mari. Kiai, syukur alhamdulillah. Syekh, bolehkah saya bertanya, Syekh? Silakan. Tentang apa? Tentang ruh, Syekh. Ar-ruh min amri Rabbi. Iya. Ruh yang tahu seluk-beluknya hanya Allah. Apakah sukma itu sama dengan ruh, Syekh? Lain. Ruh adalah nyawa. Ruh dan sukma adalah rasa yang ada pada manusia. Ada Tritunggal pada diri manusia, yaitu raga, sukma, dan ruh. Bisa dijelaskan satu persatu, Syekh? Raga diciptakan dari unsur benda, jenis air, dan makanan. Sukma tercipta dari ripati air dan makanan, unsur udara, dan nur ilahi yang menimbulkan rasa dan kecerdasan. Apa bedanya dengan ruh, Syekh? Ruh adalah tiupan ilahi di saat manusia dalam rahim ibunya. Sehingga bisa melihat, mendengar, dan merasakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai. Kiai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, Kiai bisa waluya jati seperti sedia kala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rupanya Datuk yang menolong Kiai Ageng. Silakan duduk. Mengherankan sekali. Sukma Kiai Ageng ditahan Dewa Petir dan Mak Lampir. Tapi tiba-tiba saja Datuk Larang Tapa yang membawanya kemari. Benar. Kami pun ingin tahu. Barangkali Datuk bisa menceritakan secara gamblang. Bagaimana kejadiannya, Datuk? Perjalanan hidup rupanya sudah takdir. Aku sendiri pun tidak menyangka bahwa aku akan menjadi penolong Kiai Ageng Jumantoro. Aku sendiri pun tidak tahu kalau Gondang, Bargo, Truna, dan Belu ada di mana sekarang. Sebaiknya mereka disuruh kemari agar tidak terus-menerus mencari Kiai Ageng Jumantoro. Benar, biar aku yang panggil.
lagi. Ayo, maju Ayo, ayo, ayo lawan aku. Seperti si lampir. Datang lagi. Dasar. Dasar apa? Dasar genit, wong aku tidak mau dikejar-kejar melulu. Siapa yang mengejar-ngejar? Ngaca. Mukamu itu seperti apa? Kalau menurut putri-putri raja, aku ini seperti Dewa Kamajaya. Ada juga yang bilang aku seperti Arjuna. Grandop, tangkap Skala Gondang. Tidak berani menangkap sendiri. Malu-malu. Ya. Siapa yang malu? Padahal kalau Gondang si muka tidak perlu malu. Ayo, siapa yang biasa aku panggil nenek? Aku. Nah, memang kamu. Kamu harus mati. Harus. Grandop, bunuh Skala Gondang.